Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ramdhani, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Wisata merupakan kegiatan yang hampir semua orang pernah lakukan. Di Indonesia sendiri, wisata sudah bukan hal yang asing lagi kedengarannya. Ditambah lagi, Indonesia sangat kaya akan tempat tujuan wisata yang sudah terkenal, baik di dalam negara maupun mancanegara. Kesulitan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai tempat wisata berkutat pada hal yang sama seperti bagaimana biaya transportasi, makan, budaya, tempat tinggal, objek wisata, dan masih banyak hal lainnya yang belum banyak dijelaskan. Untuk mencari informasi mengenai hal-hal yang telah disebutkan di atas, tidak jarang wisatawan menghabiskan banyak waktu mereka selama berjam-jam untuk mencari informasi tersebut di internet, dan banyak dari mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Dengan latar belakang itulah, penulis merasakan perlunya membuat website Wonderful Place yang bisa memuat banyak informasi mengenai tempat wisata tersebut, sehingga para calon wisatawan dapat dengan mudah dan jelas mendapatkan informasi mengenai tujuan wisata mereka. Nama saya Rian Hidayatullah dari kelompok 2. Tujuan: merancang dan membangun website yang mampu memberikan informasi tempat wisata, rute dan hotel secara detail dan up-to-date kepada pengguna. Merancang dan membangun website yang dapat mempermudah administrator menangani konten website. Merancang dan membangun website yang dapat mengurangi waktu pengguna dalam proses pencarian informasi mengenai suatu tempat wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Rustadi dari kelompok 2. Metode penelitian: pengumpulan data. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data dari Dinas Pariwisata, analisa dan sistem pengujian. Pengujian yang dilakukan dan dianalisa serta disimpulkan mengenai hasil dari penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Indra Berlani. Perkenalkan, nama saya Vinka Pradeni dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan screen yang pertama, yaitu di sini terdapat home, lalu di sampingnya terdapat logo, lalu di bawahnya ada logo search yang fungsinya untuk mencari, lalu di bawahnya lagi ada judul yang bertuliskan tempat wisata menarik di Indonesia. Di bawahnya lagi ada beberapa sosial media yang dicantumkan seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Lalu di bawahnya ada judul lagi, yaitu 15 tempat wisata menarik yang ada di Indonesia. Contohnya seperti yang pertama ada Danau Toba yang terletak di Sumatera Utara, yang kedua ada Nusa Penida yang terletak di Bali, yang ketiga ada Taman Laut Bunaken yang terletak di Sulawesi Utara, yang keempat ada Wakatobi yang terletak di Sulawesi Tenggara, yang kelima ada Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat, yang keenam ada Gunung Bromo di Jawa Timur, yang ketujuh ada Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, yang kedelapan ada Candi Borobudur di Jawa Tengah, yang kesembilan ada Tanah Toraja di Sulawesi Selatan, yang ke-10 ada Gili Trawangan di Nusa Tenggara Barat, yang ke-11 ada Goa Agong yang terletak di Jawa Timur, yang ke-12 ada Danau Kelimutu. Untuk screen yang kedua ada about, lalu di dalamnya berisikan logo, search, teks, dan sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Kemudian di bawahnya terdapat beberapa tempat wisata menarik di Indonesia. Salah satunya yaitu Danau Toba yang berada di Sumatera Utara. Yang kedua, Nusa Penida yang berada di Bali.
Yang ketiga, Taman Laut Bunaken yang berada di Sumatera Utara. Yang keempat, Wakatobi yang berada di Sulawesi Tenggara. Yang kelima, Kepulauan Raja Ampat yang berada di Papua Barat. Yang keenam, Gunung Bromo yang berada di Jawa Timur. Yang ketujuh, Pulau Komodo yang berada di Nusa Tenggara Timur. Yang kedelapan, Candi Borobudur yang berada di Jawa Tengah. Yang kesembilan, Tanah Toraja yang berada di Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan screen ke-3, yaitu menu portofolio. Di screen ke-3 ini, menu portofolio di dalamnya terdapat logo, teks, media sosial, dan juga untuk searching gambar-gambar atau foto-foto yang sudah ada di website tersebut. Kemudian untuk portofolio, di situ terdapat foto-foto 15 tempat wisata yang ada di Indonesia. Contohnya di Sumatera Utara dengan pemandangan foto dengan bulan, panjang tahun dan like terbanyak like foto. Kemudian ada Nusa Penida, kemudian Taman Laut Bunaken, kemudian Wakatobi di Sulawesi Tenggara, kemudian Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat, kemudian ada Gunung Bromo di Jawa Timur, Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Tanah Toraja Sulawesi Selatan, Gili Trawangan di Ntb Nusa Tenggara Barat, Goa Jawa, Goa Gung maksud saya di Jawa Timur, kemudian bagian footer yang terdiri dari logo, kontak information. Jadi di kontak itu terdiri dari nomor telepon dan juga email. Kemudian di information, di situ ada atas, search, dan testimonial dari event. Kemudian di favorites, di situ ada service, support, team, dan conditional, privacy, and policy. Kemudian di bawahnya ada media sosial juga, Facebook, Google, Twitter, dan Instagram. Mungkin cukup sekian penjelasan dari screen 3, yaitu portofolio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan screen keempat, yaitu menu tim. Untuk posisi di atas kanan itu ada add team member, yaitu untuk menambahkan member baru. Dan di sini saya akan mengenalkan member tim. Yang pertama, Maria Tania sebagai founder CEO, Tommy White sebagai founder CEO, Kevin Williams sebagai support manager, Jeremy Thomas sebagai support manager, Thomas Edison sebagai support manager, Mark Seller sebagai staff, Manuel Emmy sebagai staff, Manuel Jordi sebagai staff, Alec McQueen sebagai staff, Robert Muller sebagai staff, Christian Elo sebagai staff, Maria Safarvo sebagai staff, Lorenzo Cabana sebagai staff, Carlos Linson sebagai staff, Amanda Louis sebagai staff, Amel Carlo sebagai staff.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Indra Jalani. Saya akan menjelaskan mockup yang kelima. Mockup yang kelima ini adalah halaman kontak us, di mana halaman ini bertujuan agar pengguna dapat menghubungi admin. Pada halaman ini terdapat kolom-kolom untuk mengisi data pribadi pengguna, dan di kolom paling bawah terdapat kolom message untuk menyampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh pengguna. Setelah itu, simpan data agar admin dapat membaca pesan dan menghubungi pengguna. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum